Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alullah SHMM, selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG, selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD. Yang saya takdimi Rektor 2 Ibu Endah Tri Wisudaningsih. Yang saya takdimi Rektor 3 Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Inggris Mr. Beni Hamdani MPD. Dan yang saya hormati Mr. Robi Firman Dilharjo MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Dan tak lupa pula teman-teman saya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan berkahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya akan menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip, teori-teori, tahap-tahap, dan faktor-faktor. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Jadi pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Jadi perkembangan meliputi adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu lebih merujuk kepada perubahan, khususnya kepada aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan sebagai keseluruhan. Dan pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pertumbuhan membawa atau tidak perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan di sini ada 9, yaitu di mana manusia selalu mengalami perubahan dari proses pembuahan hingga ajal tiba. Selama proses perkembangan seorang anak itu ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu pada perubahan fisik dan perubahan mentalnya. Menurut Herlock 1980 menyatakan bahwa prinsip-prinsip perkembangan itu ada 9. Yang pertama itu dasar-dasar
Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Jadi prinsip pertama dalam perkembangan adalah sikap kritis. Misalnya melatih anak kecil dalam penggunaan tangan kanan atau kiri. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak memperlakukan anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya. Dan yang ketiga, ada motivasi yang kuat dari diri individu yang ingin mengalami perubahan. Prinsip yang kedua, peran kematangan dan belajar. Jadi perkembangan dapat dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Maksudnya kematangan di sini tuh terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu tersebut. Dan yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, yaitu perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Hukum yang kedua, perkembangan menyebar keluar dari titik proses sentral tubuh ke anggota tubuh. Yang keempat, semua individu itu berbeda, maka oleh sebab itu perkembangan pada tiap manusia itu berbeda-beda sehingga terbentuk individuatas. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian adanya faktor lingkungan juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Dan yang kelima, setiap perkembangan itu mempunyai perilaku karakteristik. Jadi perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menonjol di masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Dan berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Yang keenam, setiap tahapan perkembangan mempunyai risiko. Jadi setiap tahap perkembangan itu mempunyai risiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkannya antaranya dari lingkungan anak itu sendiri. Dan yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Jadi perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dan dari lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Semisal anak laki-laki dituntut untuk tidak cengeng seperti anak perempuan, sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan. Dan yang terakhir, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Jadi setiap orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Teori-teori perkembangan. Menurut Crane 2007, ada 14 teori perkembangan yang ditemukan para ahli psikologi, yaitu yang pertama, environmentalisme. Jadi teori environmentalisme itu menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan yang membentuk jiwa anak-anak melalui proses asosiasi, repetisi, imitasi, reward, dan punishment. Dan yang kedua, naturalisme. Jadi pada teori ini memandang anak berkembang dengan caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Yang ketiga, etologis. Etologis adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Charles Darwin menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Dan yang keempat, komparatif dan organismik. Jadi perkembangan harus dipelajari dari sisi aktivitas yang muncul di permukaan dan aspek kejiwaan organisme pelakunya.
Dan yang kelima, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, tahap berpikir manusia sejalan dengan tahap umur seseorang dan bersifat biologis. Dan yang keenam, perkembangan moral. Jadi konsep kunci untuk memahami perkembangan moral menurut Colbert adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Dan yang ketujuh, pengondisian klasik. Pavlov menyatakan bahwa perkembangan manusia itu berasal dari prinsip stimulus dan respon. Yang ke-8, pengondisian operan. Dan yang ke-9, pemodelan. Bandura juga menyatakan bahwa perkembangan manusia itu merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. Dan yang 10, sosial historis. Jadi interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk aktivitas mental yang tinggi. Dan yang ke-11, psikoanalitik. Freud menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Dan yang ke-12, psikososial. Erikson juga meyakini bahwa setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya penanggulangan konflik. Kesuksesan dan kegagalan menangani konflik dapat berpengaruh pada setiap tahap perkembangan. Dan yang ke-13, perkembangan bahasa. Menurut Chomsky menyatakan bahwa kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kemampuan berbahasa itu dibawa sejak lahir. Dan yang ke-14, humanistik. Maslow menyatakan hanya manusia yang merdeka dari tekanan budaya yang dapat mencapai kesempurnaan perkembangannya. Tahap-tahap perkembangan. Menurut Rousseau, membagi tahap perkembangan manusia menjadi empat tahap, yaitu yang pertama itu masa bayi, yaitu pada usia dari 0 sampai 12 tahun. Jadi pada usia tersebut bayi mengalami dunia langsung lewat indranya. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, dan atau sakit. Dan yang kedua, masa kanak-kanak awal, yaitu pada usia 2 sampai 12 tahun. Pada usia tersebut mereka itu sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, berlari ke sana dan kemari. Dan yang ketiga itu masa kanak-kanak akhir pada usia 12 sampai 15 tahun. Di mana pada usia tersebut anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya sedikit saja, dan mereka memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Dan yang keempat, masa dewasa pada usia 15 sampai akhir hidup. Dan pada masa ini anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat, yang lebih membutuhkan orang lain. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan di sini itu ada 3, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Nativisme. Jadi perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Dan yang kedua, empirisme. Jadi perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, sedangkan faktor dasar atau pembawaan itu tidak terpengaruh sama sekali. Yang terakhir, konvergensi. Jadi perkembangan individu pada faktor ini itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut, baik dari faktor dasar atau pembawaan maupun faktor lingkungan atau pendidikan. Jadi keduanya itu secara konvergen akan menentukan atau mewujudkan perkembangan seseorang individu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.